S tidak terpikir pertengkaran dengan anaknya berujung dirinya mendekam di tahanan Polres Demak. Betapa tidak, setelah bercerai dengan suami, ia malah dilaporkan oleh A atas kasus penganiayaan. Dilansir oleh Kompas.com, wanita yang kesehariannya berjualan pakaian di Pasar Bintoro menceritakan kasus itu bermula saat anaknya yang selama ini tinggal bersama mantan suami di Jakarta datang ke rumah hendak mengambil pakaian. Saat itu, A datang bersama mantan suaminya. Akan tetapi semua pakaian milik A telah disingkirkan oleh S karena jengkel dengan sikap anaknya yang sekarang telah membencinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang masuk berita itu dipastikan abnormal. Jadi tidak normal gitu. Karena yang normal ya yang sayang sama anaknya, anak pun sayang kepada orang tuanya, anak yang berbakti kepada orang tua yang perhatian terhadap anaknya itu normal. Jadi nggak masuk berita. Jadi kalau ada yang masuk berita biasanya adalah sesuatu yang tidak normal. Entah itu jalur prestasi atau jalur sensasi. Jadi subhanallah ketika melihat sebuah berita, sebuah musibah langsung kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah ala kulli hal kita tidak termasuk daripada golongan tersebut dengan golongan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Karena banyak orang yang menganggap musibah itu hanya sekedar musibah duniawi. Hal-hal yang seperti ini juga musibah, musibah akhirat, musibah yang jauh lebih besar daripada musibah duniawi. Kita tidak menyepelekan musibah duniawi seperti banjir, longsor, gempa dan segala macam. Tapi ternyata ada musibah yang jauh lebih berat daripada itu, yaitu musibah ukhrawi. Ketika seseorang tidak memikirkan bagaimana di akhirat kelak. Kenapa kok ada anak yang tega melaporkan orang tuanya ke polisi misalnya, ke pihak berwajib karena hal-hal sepele. Lalu di mana adab kita sebagai seorang anak sampai tega melakukan hal-hal seperti itu. Sudah kami sampaikan bahwa itu adalah bukanlah sebuah kenormalan. Jadi biasanya karena kurangnya ilmu pengetahuan kita. Karena kurangnya ilmu pengetahuan sehingga kita tidak mampu untuk menahan diri, menahan emosi kita terhadap orang tua. Karena tidak semua orang tua memang sebaik orang tua yang lain. Jadi kita kan sebagai anak kadang-kadang nih teman-teman milenials mungkin membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Sehingga kita merasa bahwa orang tua saya ini jahat, orang tua saya ini zalim. Memang ada kemungkinan orang tua berbuat zalim terhadap anaknya. Besar kemungkinannya. Karena sebagai orang tua memang harus memenuhi hak-hak anak juga. Namun ternyata kita yang sebagai anak yang selalu diingatkan oleh Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Kata Al-Quran, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Al-Quran menggunakan kalimat atau kata sayap, padahal manusia nggak punya sayap. Artinya apa? Al-Quran tahu, Allah tahu kita mampu terbang lebih tinggi dari orang tua kita. Kita mampu punya ilmu yang lebih tinggi dari orang tua kita. Kita mampu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang tua kita. Tapi kalau di hadapan keduanya, nonaktifkan sayapmu. Al-Quran tahu engkau bisa saja melaporkan orang tuamu ke pihak berwajib karena kezaliman mereka. Tapi di hadapan keduanya udah ihsan aja. Ihsan itu apa? Seakan-akan amalan kita dilihat sama Allah. Jadi kalau misalnya kita nih teman-teman tidak mendapatkan pengakuan dari orang tua, kita udah berbuat maksimal, orang tua masih meremehkan, kita udah berbuat baik, orang tua masih zalim sama kita, maka berbuat ihsan aja. Ihsan itu apa sih? Berbuat baik seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilihat oleh orang tua, dilihat sama Allah. Karena kalau sudah karena Allah, insya Allah apapun yang orang tua balaskan kepada kita, kita tetap ikhlas, kita tetap ihsan berbuat baik terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam. Amin amin. Jadi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala Allah aja ya. aja. Supaya kita tidak juga jadi capek jadi hitung-hitungan Capek ya. hitung-hitungan. Betul, Masya Benar. Allah. Nah tapi bicara soal anak yang kadang suka durhaka sama orang tua, suka hitung-hitungan, kadang juga ada beberapa anak yang kasar sampai membentak seperti di video-video yang sebelumnya. Ini sebenarnya
yang salah tuh di mana ya? Saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Iya, Kan gimana? apakah ini karena didikan orang tua juga? Apakah ini ujian untuk orang tua? Apa gimana nih kalau misalnya ada anak yang seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini kesalahan anak atau ada andil orang tua atau memang lingkungan? Ketiga hal ini bisa menjadi faktor penyebab anak rusak. Bisa jadi luka pengasuhan. Luka pengasuhan di mana masih kecilnya orang tuanya suka kasar sama anak ini. Memori dan alam bawah sadarnya merekam dengan kuat. Makanya di tubuh kita ini ada chip. Jangankan masih di dunia, sampai di akhirat chip ini nanti sama Allah akan dibuka itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Isra itu bahwasanya di semua kita ini digantungkan itu. Nanti pada hari kiamat dibuka. Nah, chip ini terus merekam keburukan kalau itu sumbernya dari orang tua. Atau bisa jadi kenapa anak bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji tadi? Lingkungan yang membentuk. Bukankah ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar? Sebelum beli rumah, beli dulu tetangganya. Kenapa? Jangan-jangan anak dibentuk karena tetangga yang tidak baik. Di rumah sudah kita kasih penjagaan, pengajaran dengan baik, tapi intensitasnya kepada teman-temannya lebih sering. Sehingga akhirnya tingkat pengaruhnya, sibghah dan cerupan warnanya akan jadi lebih berpengaruh. Ini. Atau yang ketiga, memang ternyata anak ini punya potensi yang mana fujurnya, yaitu kecenderungan untuk negatifnya besar. Sehingga terpupuk akhirnya menjadi anak-anak yang durhaka. Nah, ada sebuah kisah di mana mungkin kita lebih beruntung daripada Abu Hurairah. Kisah ini di mana ibunya masih musyrikah, Abu Hurairah sudah muslim. Tapi Abu Hurairah satu ketika dipanggil, ya Abu Hurairah sama ibunya dengan volume katakan 7. Abu Hurairah menjawab, labbaik wa sa'daik ya ummah, dengan volume 9. Labbaik adalah sebuah ungkapan terbaik atas panggilan. Makanya kita kalau haji, labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Iya. Labbaik wa sa'daik ya ummah. Dia datang karena ibunya butuh bantuan, dia datang. Tapi karena tadi setelah dia sadari, terus dia pikir, dia renungan, oh ternyata suara saya lebih tinggi daripada suara ibu saya. Dia langsung beristighfar, fa astaghfirullah, saya beristighfar sebanyak mungkin. Kemudian wa akhruju min baiti ummi, aku keluar dari rumah ibuku mencari 2 budak untuk dimerdekakan. Masya Allah. Karena menurut Abu Hurairah mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua adalah durhaka. Bagaimana tadi ayat yang dibacakan Ustadz Syam, surat Al-Isra 23-24, Allah katakan itu, wala tanharhuma, wala takul lahuma uffin. Jangan kau mengucapkan aja nggak boleh. Itu ungkapan bahasa Arab gitu. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lebih menyayat hatinya. Nah ini bisa jadi tanpa kita sadari bahwa kita sudah membuat luka yang sangat dalam di hati orang tua. Tapi 3 faktor itu sangat memungkinkan terbentuknya karakter buruk seorang anak, diantaranya mungkin luka pengasuhan. Makanya ada semalam saya dapat share di mana orang tua mengikat anaknya yang perempuan, ini viral tuh. Kemudian ditampar, ya Allah saya nggak kuat, saya matikan tuh saya lihat. Seperti itukah padahal dia darah dagingnya. Tadi kata Ustaz Maulana itu dagingnya ya mengalir darinya, bagian tubuhnya. Apakah tega seperti itu? Padahal ini nanti chip ini yang akan ya merekam dengan kuat apa yang pernah dialaminya di waktu kecil. Masya Allah. Jadi ini memang ada keterikatan di antara pengasuhan, lingkungan ya. Iya. Juga memang Kecenderungan seorang anak untuk potensi itu dimana kita makanya sebagai orang tua perlu lagi belajar agama, bagaimana cara mengajarkan anak, terutama mengenalkan dalam ajaran Islam ya. Makanya ada parenting, Islamic parenting. Masya Allah, luar biasa nih pembahasan kita. Terima kasih ya Ustadz Ahmad Ridwan. Baik jamaah yang dari rumah pasti udah gak sabar nunggu pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Nah makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja nih. Ini pertanyaan udah banyak banget. Ayo Banyak langsung. yang masuk Ustadz. Seperti biasanya ada 2 pertanyaan yang kita pilih yang insya Allah mudah-mudahan mewakili pertanyaan yang lainnya. Tabe Ustadz, saya bertanya Iya, agar duluan dari @paramita Adiyasari. Iya. Assalamualaikum Ustadz, Ustadzah, saya mau tanya. Apakah nilai berbaktinya seorang anak itu dinilai dari pemberian materi saja kepada orang tuanya?
Karena sedang dialami suami saya di keluarganya seperti itu. Siapa yang sering memberi uang, itu yang disanjung-sanjung. Belum lagi selalu menjelekkan anak yang lain di depan anak yang lainnya. Tabe Ustadz, mohon jawabannya. Iya, tabe. Ukuran bakti itu ada 3. Ukuran bagaimana sosok anak itu berbakti kepada orang tua ada 3. Yang pertama adalah bentuk perhatian. Sekali lagi, bentuk perhatian. Buat apa ngirim uang banyak tapi tidak pernah hadir di hadapannya? Aku tidak butuh hartamu, tapi aku butuh perhatianmu. Itu yang pertama. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu. Yang kedua, ukuran bakti kepada orang tua tidak melakukan kesalahan atau durhaka kepadanya. Baik itu berkata kasar, terus apa lagi? Bertutur kata yang gak enak didengar. Milikilah, memuliakan orang tua. Betul tadi Ustaz Sasam, meletakkan sayap kita. Dan yang ketiga, ukuran bakti itu adalah ketika kita mampu mendoakan orang tua. Dalam hal ini tanda kutip jadi anak soleh. Itu ukurannya. Subhanallah. Jadi bukan ukuran materi. Bukan ukuran materi saja Ustadz ya. Tabe Ustadz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya. Apabila ada seorang anak yang berada atau kaya. Tapi dia malah merawat bapak dan ibunya dikontrakan. Atau menyuruh adik-adiknya yang menjaga. Aduh saya banget ini. Sementara ibu mertua dia urus dengan baik seperti ibu kandung. Enggak lah. Kan waktu itu belum. Dan setelah orang tuanya meninggal, ibu atau ibunya, dia merasa keberadaan dan beban dan bicaranya pada orang-orang. Jadi apa anak tersebut termasuk anak durhaka Ustadz atau tidak? Makasih banyak jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, kembali lagi tadi kami sampaikan bahwa kebaikan sama orang tua itu kata Al-Quran ihsan. Jadi yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memaksimalkan kemampuan kita untuk merawat, untuk berbakti, untuk menaruh perhatian lebih kepada orang tua, maka yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya di mata orang tua kita masih kurang, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah maksimal, dan itu Allah yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Misalnya kita nih udah maksimal atau enggak gitu. Kita yang tahu. Sebenarnya kita masih bisa lebih maksimal, tapi kita yang ogah-ogahan, yang kita yang malas-malasan, maka carilah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal berbakti kepada orang tua. Namun yang jelas jangan pernah menyakiti hati mereka dan jangan pernah membeda-bedakan antara orang tua dan juga mertua. Tabi'in Ustaz. Masih ada pertanyaan ini Ustaz? Tadi pertanyaan. Agar Ustaz. Mak dari kelado nak ya. Macai lado kak. La haula. Nasaba angka to anak denes sengalena. Dek na isang alena. Agar kada denes sengalena. Agar- Nasaba Iya. tama to anak dena nakui. Dek na aku. Dena aku itu to Ya, anak. le, ba- Masiri na ko na to puyero to anak. Ang kaliwa ka jadi waktu ko SD. What? Waktu ko SD ang kapakoro. Iya. Na wisa to anak ba TV beca. Kasih na. Mantaray tapi dena aku ko bapak na. Kada bapak ngero, Waciko sa masih limitan. lah haula wala quwata la. Pasti jamaah sedang menangis bukan karena terharu tapi karena kebingungan artinya apa. Kalau begitu jamaah kita akan cari artinya seperti apa. Anak yang sangat membenci orang tuanya sedikit ya, tapi sampai-sampai tidak mau mengakui orang tuanya Itu yang saya mau. karena malu. Karena malu. Bagaimana hukumnya? Nanti sesaat lagi kita akan jelaskan di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nonton ya Ih, Tuhan. bahaya. Nah.